Nah, orang yang dicintai sama jin itu mereka punya ciri-ciri atau tanda umum. Yang pertama adalah sering mimpi basah tanpa sebab. Tanpa sebab ini maksudnya dia sedang tidak menahan syahwatnya, atau dia tidak sedang melamunkan dekat dengan seseorang, atau juga dia sedang tidak membayangkan atau menginginkan hubungan badan dengan seseorang. Yes, pokoknya tiba-tiba mimpi basah ya. Atau kalau laki-laki itu karena mungkin saking lamanya dia tidak berhubungan, karena mungkin LDR ya, jarak jauh, akhirnya kemudian spermanya ini penuh, Pak. Yang sehingga biasanya kalau spermanya penuh ya harus dikeluarin. Nah, karena LDR ya biasanya kemudian keluarnya dengan cara mimpi basah tadi. Tapi seakan-akan kayak nyata, Bu. Ya, seakan-akan kayak nyata. Mimpi tapi kayak nyata, betulan. Ini dari beberapa pasien, dari beberapa pasien, terutamanya ibu-ibu muslimah, baik yang sudah atau yang belum nikah, itu ngalamin ini, Pak, pasien saya. Jadi kayak nyata betul. Bahkan nyun pangapunten, ada yang setelah mimpi itu dilihat pahanya itu memar, ya, pahanya memar. Biasanya paha bagian dalam. Kemudian yang kedua, ketika dia sedang tidur, dia merasakan ada sesosok makhluk yang juga ikut berbaring di sampingnya. Ini biasanya kroso. Apalagi biasanya orang itu kan melihatnya di ujung mata ya, pakai ujung mata ini ya. Jadi kalau dilihat gini nggak ada, Bu. Kalau dilihat kita langsung nengok ini nggak ada. Cuman begitu kita ngelihat depan ini, ujung mata kan ngelihat nih, itu biasanya dia merasakan ada yang berbaring di sampingnya. Kemudian yang ketiga, hilang keinginan untuk menikah. Atau kalau ta'aruf gagal terus. Yang keempat, tidak tertarik dengan lawan jenis. Yang kelima, jika sudah menikah, ya dia akan merasa tidak nyaman berada di samping pasangannya. Nyus pokoknya anggar nenggon jejere bojone kok orang nyaman, pengennya nesu, semruweng, anyel gitu ya. Akhirnya apa? Wis terus kepaksane mainan HP dewe-dewe. Jejer, Pak, jejer, tapi suami pegang HP dewe, istri juga pegang HP dewe, sibukkan dengan HP-nya masing-masing. Kenapa? Nggak nyaman. Akhirnya dia mencari pelarian yang nyaman, HP sudah. Kemudian yang keberapa? 6. Tidak ada hasrat atau keinginan berhubungan badan secara alami. Ia hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Dan setelah, ya, kalaupun bisa berhubungan badan, setelah berhubungan badan, maka kadang merasa sedih, jengkel, tidak bergairah, dan akan merasakan sakit di area tertentu di bagian tubuh itu. Ini tadi kan nggak bisa berhubungan badan ya, nggak punya hasrat. Tapi kalau dipaksakan untuk berhubungan badan, maka setelah berhubungan badan itu kayak ada rasa anyel, jengkel, sedih, tidak bergairah, dan bahkan dia akan merasakan sakit di area tubuh tertentu setelah berhubungan badan itu. Kemudian sulit punya keturunan, padahal janjane tidak ada masalah mandul, dan bahkan
dari segi keturunannya pun dia juga keturunan dari keluarga yang subur. Jadi subur, nggak ada masalah, nggak mandul juga, tidak menepos juga, tapi susah punya anak. Biasanya ditandai dengan seringnya bermimpi ketemu dengan bayi. Mimpi ketemu dengan bayi. Atau mimpi di kamar mandi, tapi di kamar mandinya ini nggak ada air. Masuk kamar mandi, tapi kamar mandinya nggak ada air. Mimpi ini, mimpi. Ya. Kemudian yang ke-9, bermimpi dilamar atau dipaksa nikah. Dari beberapa pasien kami itu alhamdulillahnya ketika ngimpi diajak nikah itu dia nggak mau. Ya, mimpi diajak nikah nggak mau. Alhamdulillah. Oh, itu kalau mau jadi pengantin setan, Bu. Ya, itu kalau mau jadi pengantin setan. Untungnya nggak mau. Bahkan ada yang memang dikasih mahar, Bu. Jadi jinnya ini lewat mimpinya ya, jinnya ini lewat mimpinya. Kamu mau nikah sama aku, supaya kamu mau nikah sama aku, kamu mau apa? Aku kasih. Itu jin bisa nuruti, Bu. Dan nurutinya bukan di alam mimpi, nurutinnya di alam nyata. Contoh, misalkan wanita itu jawab tas Hermes. Itu tiba-tiba bangun tidur ada tas Hermes, Bu. Wah, enak no Pak Ustadz, terus nembung sing akeh sisan. Wow, kalau jenengan nerima itu barang, tas Hermesnya itu Pak jenengan pakai, itu jenengan berarti otomatis menerima pinangannya. Ya terus bagaimana? Obong, bakar tas Hermesnya itu. Jangan dipakai. Begitu dipakai berarti jenengan menerima maharnya, menerima pinangannya. Oh, pripun? Neng jane neng jenengan minta apapun dituruti. Wah, aku minta mobil opo sing larang ya. Bangun tidur ngerti-ngerti mobilnya wis ning garasi. Wah, kan itu keren ya. Keren ya. Tapi kalau sampai diterima dipakai dia jadi pengantin setan. Hati-hati. Ya. Tidak ada makan siang yang gratis, Pak. Ya ada ya. Ini Pak Presiden kan bikin ini ya makan siang gratis ya. Tapi dalam dunia jin tidak ada makan siang yang gratis, semua ada bayarannya. Intinya semua butuh tumbal, ya toh? Di bangsa jin semua perlu tumbal. Kemudian yang berikutnya, orang yang disukai sama jin itu biasanya akan ada dorongan kuat untuk melakukan onani dan masturbasi. Kan karena dia susah nikah ya, karena dia susah nikah atau sudah nikah sekalipun, supaya mengurangi supaya mengurangi hubungan badan dengan pasangannya, atau supaya kemudian tersalurkan hasratnya, maka kemudian akan dibikin sering onani atau masturbasi. Biasanya kalau yang sudah berpasangan atau punya suami atau istri, orang itu kalau dia suka onani atau suka masturbasi, itu jadi nggak tertarik hubungan sama suaminya. Dia pilih ini aja. Kalau yang jomblo ya sudah pasti, karena tidak ada penyaluran hasratnya, tidak ada penyaluran spermanya. Akhirnya dia memilih jalan ini. Yang 11, tidak nyaman dengan keramaian. Ya, memilih untuk menyendiri dan mengurung di kamar mungkin. Akhirnya kemudian dia jadi introvert. Yang ke-12, haidnya bermasalah. Siklus sirkulasi haidnya itu jadi tidak normal. Kadang tanggal 6, kadang tanggal pertengahan, kadang tanggal tua ya.
Kadang 1 bulan itu nggak haid, bulan depannya haid, jadi haidnya itu libur sebulan. Kemudian apa? Sering mengalami pendarahan atau istihadhah. Istihadhah itu berarti darah yang keluar di luar dari siklus haid. Ini pernah dialami oleh Zainab binti Jahsh. Ya, Zainab binti Jahsh. Yang ya Rasulullah, siklus haid saya sudah selesai harusnya, tapi kok ini darahnya terus keluar. Apa kata Rasulullah? Rahimmu sedang dihentak syaitan. Kata Rasulullah, rahimmu sedang dihentak syaitan, yang sehingga terjadi pendarahan atau istihadhah. Darah yang keluar tapi bukan karena haid. Kemudian ngapunten, banyak keputihan dan baunya tak sedap. Ya. Yang ke-13, kalau secara fisiknya, ya kalau secara fisiknya bisa jadi orang ini kurus dan susah gemuk, kurus susah gemuk, atau itu ya, atau obesitas. Obesitas itu maksudnya lebih spesifiknya dia gemuk dan model gemuknya itu bergelambir, terutama di area perutnya. Berarti sudah banyak sperma yang masuk ke badannya, sudah banyak sperma jin yang masuk ke badannya, sehingga kemudian tubuhnya ini gemuk menggelambir, Pak. Ini berarti dia ada satu tanda disukai sama jin, berarti sudah banyak sperma jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, kalau ada seperti ini, jangan seudon dulu ya. Kalau melihat orang yang kurus susah gemuk atau yang gemuknya menggelambir, jangan disuudoni dulu. Ya. Tapi perlu dicek ciri-ciri yang lain dulu. Jadi perlu dicek tanda-tanda yang lain dulu. Kalau ternyata memang tanda-tanda yang lain itu ada, berarti fix dia ada gangguan jin pecinta, jin mahabbah. Ya.